Selamat datang di channel Cak Man Nganu. Oi, selamat datang di channel Cak Man Nganu. Oi, selamat datang di channel Cak Man Nganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cak Man Nganu. Kali ini saya kembali lagi membahas tentang grup Yayasan Amalillah. Joko Nur Rahman, info Rekbisman awal bulan hingga pertengahan Maret ini masih diurus keabsahan dana bagi masing-masing pemohon Rekbisman di Bank Mandiri di pusat pelaksana ya. Bank pelaksana si Mukio jualan gombal lagi. Pokok rawat dosa. Naudzubillah medalik. Kalau nggak salah alasannya mau lebaran, waktunya mepet. Para kontrak kok gak bisa diem ya beritanya. Oke, itu aja. Rekbis itu sebenarnya nggak susah-susah banget. Kalau PT yang mengkoordinir apalagi sampai bertahun-tahun itu Rekbis diurus apa tidak ya, kayaknya semakin tidak benar aja nih ya. Saya tahu satu hari juga kelar. Oh, maksudnya kalau rekening bisnis itu kalau mengurus di bank ya masing-masing itu satu hari sudah kelar. Kalau sudah jelas itu PT apa, terus kita mau bikin PT apa gitu, kita buat rekening bisnis ya. Kok sepertinya kayaknya bulan Maret, tapi nggak tahu juga sih. Rekbisman 1. Pak Gunawan mengajak koordinator ke Bank Mandiri pelaksana pusat untuk menandatangani dokumen legalitas hak anggota. 2. Dokumen dibawa koordinator untuk diserahkan ke Bank Mandiri di daerah guna menerbitkan burek dan e-money. 3. Anggota Rekbisman diminta mendatangi Bank Mandiri sesuai domisili untuk proses pencairan dana lewat rekening dan e-money, sedangkan yang menyangkut YA menunggu instruksi lebih lanjut dari Ketua Umum YAP. Hati-hati, nanti di bank malah malu-maluin. Udah percaya. Saya juga nggak minat bagi-bagi KPR. Terserah, bodo amat. Terserah. WKWK. Orang percaya sok bodo keton buri. Wes orang gunane. Ikhlas rekaman aku buat yang pro aja itu wangnya. Swear. Kita lihat aja, amin, semoga berhasil yang selama ini ditunggu ya. Katanya sih bulan Maret, tapi ya kita nggak tahu juga sih, karena mengurus itu apa yang diurus juga kita nggak tahu. Ngurusnya dengan jalur apa kita juga nggak tahu. Tujuan ikuti ya itu agar dapat dana hibah dari Bank Swiss. Pertanyaan itu harga siapa? Kalaupun ada ayun atau ketua ya itu siapa? Apa hubungannya dengan mereka? Arti yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Ikuti ya, tujuannya untuk mendapatkan dana triliun, itu namanya bukan yayasan tapi pembodohan publik. Mana ada dana sampai ribuan triliun? Kalaupun ada, Indonesia bakal punya utang di luar negeri. Kita klik dulu. Udah diambil Jokowi dana di Swiss bro, utang ke Cina lunas dong, sistem cicil bro, itu dana korupsi. Nah ini pembela yang paling hebat, ini pembela ya yang paling hebat yang namanya Asron MSC. Utak kerbau yang punya utang itu negara atau ya, kalau negara yang terutang kenapa ya harus membayari kalau pembodohan publik? Kenapa orang-orang tinggal diam aja, nggak dilaporkan ke pihak yang berwajib? Menurut pengetahuan saya, berdiri lembaga ya itu di atas notaris itu ada 3 jilid ya, terus 3 jilid terus 3 jilid terus. Satu, pengesahan setiap kantor cabang. Kedua, pengesahan data makmum. Ketiga, pengesahan pencairan dana badan hukum. Jelas bukan main pengadilan. Panjang banget. Skip, tunggu sampai lo mampus. Kaulah yang duluan mampus tidak tahu kebenaran. Yang saya tahu kebenaran penipuannya itu bodoh sendiri. Kamu sudah tahu orang nipu, kamu nggak lapor ke polisi, bodoh ya. Punya dana ribuan triliun di Bank Swiss itu punya siapa?
Memang siapa pendiri ya? Konglomerat apa konglomerat? Konglomerat. Nah, dasar tak terbau lagi ya. Tapi menurut yang baru-baru ini gitu, katanya akan diproses bulan Maret ini sepertinya, tapi kita lihat aja dulu, kita terus cari tahu ya. Semua itu cerita hoax. Misal pun ada harta bangsa Indonesia yang di luar negeri, itu wewenang mutlak negara, bukan personal atau lembaga swasta, karena ranah government to government itu tidak akan pernah bisa dilakukan selain negara. Semua itu cerita hoax, tidak ada dana sebesar itu, jangan dipercaya. Modus yang hanya mencari untung personal atau kelompok. Ini baru pakai akal mikirnya, bukan pakai pikir. Kita cairkan otak-otak yang beku, bos. Miskan mana? Mungkin lagi terhanyut dalam hayalan tingkat dewa, bos. Kebelet ingin kaya dari alam gaib. Saya sarankan tahu sejarah bangsa baru komen. Sejarah apa ya yang Anda belum tahu? Insya Allah saya kasih tahu. Sejarah itu 50% fiksi. Sejak tahun 2002 sejarah dana Heritage Foundation dan lain-lain sudah saya telusuri, bos, dan semua itu hoax. Perjanjian G20 era SBY sudah jelas. Saya menyangkal bukan dengan kebencian, tapi semua ada sumbernya. Tidak sedikit yang mengaku-ngaku punya dokumen resmi yang bertuliskan dengan tinta emas oleh beberapa anak bangsa, namun semua itu cerita hoax yang tidak pernah bisa dibuktikan. Dana hibah, nah ini artisnya muncul, dana hibah dan dana di Swiss nggak mampu, mas. Pengen komentar itu biar ahli sejarah yang mengungkap. Ayo kita sama-sama belajar sejarah dan riwayat. Indonesia penuh sejarah. Ini yang perlu kita pahami, gak usah merediksi dengan teori mentah kalau bukan bidangnya. Nggak usah komentar. Saya pernah sekolah, saya pernah belajar sejarah. Prediksi bukan merediksi. Itu bahasa Jawa, mas Cai. Merediksi itu memprediksi disingkat. Dulu iuran buat dangdutan, sekarang iuran buat beli sapi. Yang kaya makin kaya, yang iuran kalau dapat miskin diperalat. Ya, kita tunggu aja di bulan Maret ini. Kalau nanti Maretnya habis, nanti sebelum Maret habis saya akan bikin lagi kelanjutan renungan. Sebenarnya kita gabung dia itu mengharap kucuran dana dari siapa. Strip pertama sesepuh atau penangku, strip kedua Raden Ayon atau Haji Agus Umarto, strip ketiga Bapak Raden Gunawan Saputra. Kalau mengharapkan dari sesepuh, kita tidak pernah tahu dan sesepuh tidak punya data kita dan kita tidak pernah mendaftar ke sana. Kalau mengharap dari Raden Ayon, ya kalau kita mengharap dari Raden Gunawan, maka beliau secara bakal ahli waris dalam dokumen bank. Bagaimana Bapak Raden Gunawan diabaikan dan beliau tidak mau melanjutkan proses? Bila mana? Nah, kalau tidak melanjutkan proses, ya putus urusannya. Ini status orang yang baru masuk. Ya begitu mau kata harta antah berantai dan semuanya udahlah. Yang dituju yang lain nanti dulu geger bila bicara ketika diminta bukti mendelik. Yang dipentingkan ketemu sekarang cuma buka ragbis. Kalau yang tidak buka ya diabaikan. Coba kalau memang benar ada dana, dibantu aja dulu untuk buka ragbisnya. Udah kan? Memang gitu sih harusnya. Ya, ragbis berarti 2 juta. Tak usah banyak cakap. Ini status pembodohan biar kamu setar lagi. Aku tuh heran orang ditipu sampai 20 tahun ke kamu mundur. Apa yang dicari kekayaan kah? Melar tamu yang akan habis. Jangan informasi yang benar-benar tahu proses dia. Jangan bicara di FB percuma, tidak akan pernah tahu sebenarnya. Ini hatinya terus kayak gitu, cakra birawa terus lampu koe Arab kayak gitu tuh, lampu koe Arab bahas. Terus kita skip, terus kita scroll. Betul, semoga sukses. Dan Ayan tidak meninggal dunia. Ya tetap jalan ini WA saya. Siapa-siapa yang mau kenal yang masih proaktif. Belum meninggal, katanya udah meninggal. Maksudnya apa? Kalau belum meninggal itu buat mencari jalan untuk mencuci tangan. Cuci tangan pasti. Scroll lagi nih Yuni. Ayo Yuni atau sinyalnya jelek. Agama, ini apa sih? Lampu kowe Arab terus. Scroll terus. Scroll.
gampang kepercayaan mereka. Ya perintahnya hanya iuran, larangannya jangan sampai nggak bayar iuran, balasnya dana cair, sakarepmu lah ini status karangan bebas. Seperti ini pernah seorang kita yang kenal dengan nama HM Irsyad, taruh akunnya HM Irsyad berganti akun pengumat iuran di bela utang sana sini nggak cair. Ya jadi gini nih troll. Selamat bagi anggota yang telah mengikuti program Ketum Regbis. Kalau yang belum, terus kayak gitu. Selamat dan selamat. Waduh, dapat sapi ya yang ikut Regbis. Sapi goib, sapi mbahmu, sapi pakmu, sapi ini tonggo-tonggomu, sapi kabeh sakarep-karepmu lah. Sudah sabar ya. Kalau Maret nggak cair, para elit aku cair satu-satu. Ini udah Maret loh. Ya kita tunggu aja. Ada info sapinya ambil ini puan udah awal bulan Maret. Mau bisnis apa rupanya pakai rekening bisnis? Ya itu yang saya tanyakan, itu mau bikin bisnis apa kok harus membuka rekening bisnis gitu loh. Mau bisnis apa? Kalau PT kan rekening bisnis bisa dikoordinir, jadi kayak rekening di perusahaan, itu rekening di perusahaan yang daftar perusahaannya masing-masing dan akan dibikinkan ATM sendiri-sendiri. Kenapa harus bikin dengan membayar 2 juta? Gak apa-apa, ikuti terus biar entek bebek entek meri. Kalau bisa kita sama-sama berjuang mencegah calon, mencegahlah sekuat tenaga mencoba mereka enggak ikut, aku tetap ikut. Aku setuju denganmu, ya itu penipuan. Sampai saat ini saya masih solid. Ini Nana Wasnadi, ini pembelayaan nomor 1. Yang harta bendanya habis itu mah kerjaan oknum yang perkaya diri, insya Allah nanti juga kena MBL. 2 dulu MBL. Udah 22 tahun nggak ada yang mati, nggak ada yang buta, nggak ada yang lumpuh. Saya tetap solid. Dari 10 tahun lagi ya. Katanya sebagian sudah terima dana amanah tapi diam-diam. Serjan Pelis, yayasan apapun yang menjanjikan kesejahteraan untuk anggotanya dengan iming-iming pencairan dana amanah itu jelas yayasan penipu. Kita lanjut lagi. Alhamdulillah sudah semakin dekat dengan kapan? Dekat dengan maut. Sekarang sudah Maret loh, dekat dengan puasa, dekat dengan lebaran. Sebelum puasa kita akan lebaran monyet, mesti kayak gitu. Sebelum puasa kita akan lebaran sebelum puasa, lebaran setelah lebaran lebaran sebelum puasa, namanya juga puasa dulu Bu. Ini udah puasa 22 tahun loh, kok nggak lebaran ini maunya apa ya? Kita terus saja, kita akan ulik terus dari pihak pro maupun pihak kontra, ini sampai sejauh mana, yang benar yang mana. Ini pembuktian Maret katanya mau dibuktikan, kita lihat. Saya akan terus pantau grup Yayasan Amalillah 1999 2015 2020 harusnya ganti 2021. Pemimpin itu bertanggung jawabnya jadi rakyat biasa, katanya jadi pemimpin di daerah masing-masing. Kok ini mau jadi orang biasa, nggak mau dengan beban tanggung jawab. Itu Joko Nur Rahmat itu akan lebih tenang bila tidak menentukan hidup yang berat. Menjadi seorang pemimpin, hidupnya akan menanggung semua beban rakyatnya. Maksudnya apa? Masuk dalam jajaran itu pengen jadi pengurus, dan pengen jadi pengurus itu nanti akan memimpin banyak makmum di bidang ini, di bidang itu, di bidang pengembangan, di bidang apa. Itu yang diiming-imingkan adalah jabatan. Kok mau jadi dapat uang, jadi manusia biasa, ya itu kamu lari dari tanggung jawab namanya. Joko Nur Rahmat, maksudnya apa?
Itu pun kalau cair, kamu bakal jadi koordinator, kamu bakal jadi apa, di bidang apa, keagamaan atau di bidang apa kayak gitu, pokoknya di bidang-bidang ada di jajaran apa cabang itu ada struktural. Ya kalau nggak mau jadi kayak gitu ngapain kamu, tunggu sabar juga ada batasnya bro. 21 tahun nunggu terus, bahkan yang mati pun udah banyak, yang setengah gila udah banyak, setiap hari melayang dapat uang banyak, kita udah terjual untuk membayar keperluan WA. Ya Allah, ini Joko Nur Ahmad ini terlalu pede. Saya akan menabur angin, dia akan menuai badai. Ungkapan itu sangat sesuai buat mereka yang selama ini sinis dan yang putus asa terhadap ya. Meski tidak berbaju lembaga kesejahteraan sosial yayasan yang akan mewujudkan tekadnya dalam mensejahterakan umat manusia lewat CSR Corporate Social Responsibility adalah program kepedulian sosial yang dilakukan oleh jaringan perusahaan yang menjalankan saham. Ya perusahaan apa, ya udahlah, tambah semakin bingung, ruwet